menyimpulkan bahwa perjanjian yang diberikan di Sinai melambangkan suatu masa, satu dispensasi dari satu waktu dalam sejarah manusia ketika keselamatan didasarkan pada penurutan hukum. Tetapi karena manusia gagal untuk memenuhi tuntutan hukum, maka Tuhan, kata mereka, menuntun ke dalam perjanjian baru, satu perjanjian kasih karunia melalui jasa-jasa Kristus, Yesus Kristus. Maka inilah pemahaman mereka tentang dua perjanjian, yang lama berdasarkan hukum dan yang baru berdasarkan kasih karunia. Betapa pada umumnya pandangan tersebut adalah salah. Keselamatan tidak pernah oleh penurutan akan hukum. Yudaisme Alkitabiah sejak awalnya selalu merupakan agama rahmat. Legalisme dari Paulus tentang di Galatia merupakan satu penyelewengan. Tidak hanya dari kekristenan, tetapi dari perjanjian lama itu sendiri. Kedua perjanjian ini bukan soal waktu, malahan ini merupakan cerminan sikap manusia. Itu melambangkan dua cara yang berbeda untuk berhubungan dengan Tuhan. Cara yang menunjukkan kebaikan merujuk kembali kepada Kain dan Habel. Perjanjian lama melambangkan mereka yang seperti Kain, keliru mengandalkan ketaatan mereka sendiri sebagai alat untuk menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, perjanjian baru melambangkan pengalaman mereka seperti Habel, bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan untuk melakukan semua yang Dia telah janjikan. Jadi pelajaran kita tentang bagaimana perjanjian dari Alkitab. Kalau kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita melihat perjanjian lama dengan perjanjian baru, bagaimana kita akan mengerti tentang pengorbanan daripada Yesus kalau tidak ada dari perjanjian lama. Jadi kedua perjanjian ini dapat membawa kita kepada penyerahan kita setiap harinya. Bagaimana kita dapat mengerti pengorbanan daripada Tuhan itu. Kalau kita hanya membaca, kalau perjanjian lama itu sudah berlalu dan tidak bisa berlaku lagi. Berarti kita, kalau contohnya kita harus saat ini, kita sebagai orang tua, kita menginginkan anak kita menurut kepada kita. Berarti kita masih melakukan akan 10 perintah Tuhan itu. Dan kita merasa, atau contohnya kita mau agar orang tidak mencuri akan hak kita. Berarti kita masih menjalankan akan setiap perintah Tuhan itu. Dan inilah yang Tuhan rindu kita pelajari. Bukan karena kita membedakan, ini sudah lewat dan saya tidak mau menggunakannya lagi. Tapi kalau kita melihat untuk mengerti dari pengorbanan Kristus itu, kita harus dibawa kembali melihat bagaimana kita dapat mengerti ke depannya. Kalau kita tidak melihat sejarah yang telah berlalu, bagaimana Tuhan kita melalui pengorbanannya, kasih sayang Tuhan itu. Atau kalau kita melihat orang membedakan hal itu, bahwa hukum perjanjian lama ini adalah ketaatan kita kepada hukum, dan perjanjian baru adalah masa di mana berdasarkan kasih karunia. Tetapi kalau kita melihat sebagaimana Tuhan kita, panjang sabar Tuhan, mulai dari mana? Dari Adam dan Hawa pada saat mereka jatuh ke dalam dosa. Dia memberikan kasih karunia-Nya. Kalau Dia tidak mempunyai kasih karunia di waktu yang lalu, mereka pun langsung mati di tempat. Tapi Tuhan mau memberikan kita pelajaran bahwa melalui ini kita akan mendapat Hawa dan juga Adam, mereka akan mendapatkan seorang pelepas. Dan inilah penantian daripada kedua manusia pertama ini. Mereka menanti akan penebus itu, sehingga penebus itu telah digenapi. Dan bagaimana kita dapat mengerti semuanya ini, bagaimana penebus itu harus datang ke dunia ini, kita dapat mengertinya di perjanjian lama. Dan saat kita melihat penebus kita datang, Dia terus memberikan panjang sabarnya. Bagaimana kasih karunia-Nya, cintanya bagi masing-masing kita, dapat memberikan kita pengertian bahwa kita memiliki Tuhan yang sama, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Ya, di sini di dasar-dasar perjanjian. Bagaimana di sini Paulus, ya di sini langkah pertama dalam mengartikan bagian ini adalah memiliki pemahaman dasar tentang suatu konsep perjanjian lama yang merupakan pusat argumentasi Paulus, yakni konsep perjanjian. Dan juga di sini dikatakan, Tuhanlah sendiri yang akan memulihkan hubungan yang telah hilang oleh Adam dan Hawa. Dia melakukan ini dengan memberlakukan suatu perjanjian kasih karunia berdasarkan janji yang kekal tentang seorang juru selamat. Ya, bagaimana di sini Tuhan yang akan memberikan pemahaman kepada masing-masing kita mengenai dasar-dasar dari perjanjian itu. Ya, tentunya janji Tuhan itu pastinya akan ditepati, walaupun itu kita menunggunya begitu lama. Ya, tapi pasti ditempati. Bagaimana Tuhan ingin menguji akan kesetiaan kita, ingin menguji kesabaran kita. Biarlah kita melalui itu dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dengan penuh doa. Ya, maka setiap janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita tentunya Dia akan tepati sesuai dengan waktunya. Biarlah di setiap kehidupan kita setiap hari kita penuh penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Perjanjian dengan Abraham. Kalau kita melihat Abraham di waktu yang lalu, dia dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tempat kelahirannya. Bukan karena Abraham melakukan itu maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, tapi karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya. Dikatakan bahwa karena kebaikan Tuhan maka Abraham pantas menerima apa yang telah dia tabur. Jadi apa yang kita telah tabur, apa yang kita lakukan bukan untuk membawa kita, oh saya layak untuk menerima sesuatu, tapi Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Respon kita adalah kita mensyukuri akan apa yang telah Tuhan berikan bagi masing-masing kita. Dikatakan di sini juga, namun Alkitab memberikan gambaran yang berbeda. Abraham percaya, tetapi sejauh itu dia juga bertanya-tanya. Imannya adalah iman yang sedang bertumbuh. Jadi iman Abraham pada saat dia melangkah demi langkah, saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia langkah demi langkah, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mencapai kehendak daripada Tuhan. Dan inilah yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Saat iman kita mau bertumbuh, marilah kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Mari kita menjalin komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan, sehingga Dia dapat memberikan kita jalan-jalan yang Dia kehendaki. Ya, tentunya Abraham adalah manusia biasa di dalam menunggu perjanjian dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan mengaruniakan seorang anak perjanjian itu kepada Abraham dan Sarai. Ya, bagaimana mereka menunggu dan menunggu. Ya, pada saat itu Abraham, ya bagaimana dia mengikuti permintaan daripada istrinya Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istrinya. Ya, tetapi ya ini bukanlah rencana Tuhan. Ini adalah rencana mereka sendiri. Ya, pada saat Hagar sudah mengandung dan melahirkan seorang anak dan dinamai Ismail, bukan anak ini yang menjadi anak perjanjian itu. Ya, bagaimana disinilah ya masing-masing kita juga mempunyai kelemahan. Ya, tentunya kelemahan kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, mungkin di sini Sarai tidak sabar menunggu 10 tahun lebih. Ya, dan juga Abraham, ya bagaimana? Ya, dia mulai goyah di dalam kehidupannya. Ya, tapi inilah menjadi suatu pelajaran bagi Abraham sendiri, bagi Sarah, dan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, walaupun kita menunggu waktu yang begitu lama, biarlah kita boleh mengoreksi akan masing-masing diri kita. Ya, bagaimana Tuhan, ya Dia berjanji untuk datang ke dunia ini. Ya, janji ini sudah beribu-beribu tahun. Ya, tapi pastinya Dia akan tepati. Biarlah kita boleh mengoreksi akan diri kita. Ya, biarlah kita boleh membangun akan tabiat kita, sehingga kita memiliki karakter seperti Kristus sendiri. Ya, biarlah kita terus belajar. Ya, kita terus ya belajar melalui firman Tuhan, sehingga apa yang harus kita lakukan, dan biarlah kita boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita.
juga Hagar dan Sinai. Kalau kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan, janji yang Tuhan telah berikan di masa yang lalu kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat, dikatakan bukan kita menurut kepada bukan kita melakukan atau usaha untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Dikatakan di sini, sebaliknya Ia ingin agar orang Israel memiliki iman yang sama, yang menandai respon Abraham kepada janji-janjinya. Dikatakan firman Tuhan tidak menyeratkan kebenaran oleh usaha. Bukan usaha kita bahwa Dia akan memberikan kita kasih karunia itu. Tapi Tuhan telah memberikan kasih karunia itu dengan cuma-cuma. Yang di sini terpenting adalah respon masing-masing kita. Apakah kita akan menerima kasih karunia itu atau kita mengabaikannya? Ini adalah pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan. Kasih karunia Tuhan telah diberikan bagi masing-masing kita. Tidak terkecuali, tidak memandang bulu. Tetapi apa respon kita? Bukan usaha kita, tapi hanya menurut kepada janjinya, yaitu mendengarkan apa yang Dia telah berikan kepada kita, menerima dengan respon kita itu, maka kita akan bekerja sama dengan kasih karunia itu, bekerja sama dengan Dia sehingga dapat menuntun kita kepada jalan yang Dia kehendaki. Kalau kita tidak merespon, bagaimana mungkin Dia akan bekerja di dalam kehidupan kita? Karena kita harus melakukan tugas kita, yaitu merespon akan kasih karunia itu. Dan Dia akan berkarya. Tuhan tidak bisa memaksa kita, tetapi Dia menghimbau kita untuk kepentingan kita. Dia mengajarkan kita bagaimana kita harus bekerja sama dengan Dia, sehingga mendatangkan kebaikan bagi masing-masing kita. Ya, sini mengenai Ismail dan Ishak dewasa ini. Ya, bagaimana di sini Paulus, ya bagaimana dia membuat pandangan kita sehingga kita boleh mengerti ya setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap firman-Nya. Ya, bagaimana di sini dikatakan menjadi anak ini dijanjikan membawa kepada Ishak tidak hanya berkat tetapi juga perlawanan dan penganiayaan itu. Ya, bagaimana di dalam kehidupan kita mungkin banyak tantangan, rintangan di dalam kehidupan kita walaupun kita sudah dekat kepada Tuhan. Ya, tapi jangan salah ya, bahwa Tuhan akan menguji apakah kita benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Disitulah bagaimana kita diuji, bagaimana iman kita diuji, apakah kita ya keluar sebagai ya suatu iman yang murni. Ini kita harus ditempa terlebih dahulu. Ya, iman yang murni ini kita harus melewati rintangan demi rintangan itu di dalam kehidupan kita. Ya, inilah bagaimana di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Ya, kita dalam kehidupan kita setiap harinya, di dalam lingkungan kita, mungkin di tempat kerja kita, mungkin di jalan ataupun di keluarga kita, di jemaat kita sekalipun. Mungkin banyak orang-orang yang akan mengolok-ngolok kita. Mungkin banyak orang-orang yang akan mengejek kita oleh karena kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi bagaimana di sini perjanjian Tuhan dengan Abraham? Dia memberikan Ishak. Ishak adalah sebagai anak berkat itu, anak perjanjian itu, tapi tidak luput daripada penganiayaan itu. Ya, biarlah kita boleh tetap setia. Ya, karena pada saat kita akan melewati kehidupan kita setiap harinya, kita akan mengalami suatu rintangan, suatu tantangan yang begitu luar biasa. Biarlah kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kesusahan itu datang kepada kita, maka kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang berasal dari Tuhan saja. Kemudian di sini dikatakan, tetapi jikalau perjanjian Abraham itu berisi janji penebusan, mengapakah perjanjian yang lain itu diadakan di Sinai? Di dalam perbudakan mereka, bangsa itu sebegitu jauh telah kehilangan pengetahuan akan Tuhan dan tentang prinsip-prinsip daripada perjanjian Abraham. Tuhan membawa mereka ke Sinai. Ia menyatakan kemuliaannya. Ia memberikan kepada mereka hukumnya dengan janji akan memperoleh berkat yang limpah dengan syarat penurutan.
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi bagian-Ku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus, di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Bangsa itu tidak menyadari kekejian hati mereka dan bahwa tanpa Kristus adalah mustahil bagi mereka untuk menurut hukum Tuhan, dan dengan mudah mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Tetapi baru saja beberapa minggu berlalu mereka telah melanggar janji mereka dengan Tuhan dan bersujud untuk menyembah satu patung tuangan. Mereka tidak dapat mengharapkan pengasihan Tuhan melalui satu perjanjian yang telah mereka langgar, dan sekarang menyadari akan kekejian hati mereka dan kebutuhan mereka akan keampunan. Mereka dituntun untuk merasakan kebutuhan juru selamat yang dinyatakan dalam perjanjian Abraham dan yang dilambangkan oleh persembahan korban. Sekarang oleh iman dan kasih mereka diikat kepada Tuhan sebagai pembebas mereka dari perhambaan dosa. Sekarang mereka bersedia untuk menghargai berkat-berkat perjanjian baru. Ya, jadi bagaimana suatu pelajaran yang indah. Ya, kita sudah diamarkan. Ya, bagaimana contoh-contoh melalui para rasul atau melalui orang-orang yang dahulu. Ya, ini menjadi suatu pelajaran kita yang hidup di akhir zaman ini, supaya kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, walaupun kita sudah jatuh, ya, tapi Tuhan masih menunggu kita supaya datang kepadanya setiap saat. Kemudian dikatakan cerita-cerita tentang Hagar, Ismail dan anak-anak Israel di Sinai menggambarkan bodohnya untuk mencoba mengandalkan usaha kita sendiri. Ya, untuk mencapai apa yang telah Tuhan janjikan. Metode kebenaran diri sendiri ini disebut sebagai perjanjian lama. Perjanjian baru adalah perjanjian kekal dari kasih karunia yang mula-mula diadakan dengan Adam dan Hawa setelah dosa, diperbarui pada Abraham dan akhirnya digenapi dalam Kristus. Ya, jadi bagaimana semuanya ini sudah digenapi dalam Kristus. Kristus sudah turun ke dunia menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Ya, supaya kita meneladani akan setiap karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, mungkin kita sudah membuat suatu kesalahan yang fatal, tetapi dengan kasih karunia Kristus masih mau menerima kita. Ya, dengan memberikan kesempatan kepada kita. Biarlah kita boleh renungkan setiap nasihat firman Tuhan pada saat ini, kita doakan itu dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan kalau kita melihat perjanjian demi perjanjian telah digenapi oleh Tuhan sendiri. Bagaimana Dia berjanji akan ada pelepas kepada Adam dan Hawa sudah digenapi. Bagaimana Dia membawa umat Israel keluar dari perbudakan dan janji itu digenapi. Umat-umat Tuhan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Kita pun saat ini masih berjuang untuk mencapai hidup bersama dengan Kristus. Mungkin kita akan menghadapi tantangan demi tantangan, mungkin kita akan menghadapi olokan demi olokan atau situasi yang berat sekalipun. Datanglah bersandar kepada Tuhan, karena janji Tuhan adalah pasti. Dia akan menepatinya tepat pada waktunya. Mungkin kita bergumul, masing-masing kita mempunyai pergumulan demi pergumulan bersama dengan Tuhan. Tetaplah memandang kepadanya, tetaplah menggunakan kekuatan yang daripadanya. Milikilah iman sebagaimana yang Yesus miliki, yaitu bersandar sepenuhnya kepada yang mengutusnya. Dan Dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama, bila mana kita mau keluar sebagai pemenang, kita harus terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita telah dijanjikan Dia akan datang kembali. Maukah kita mempersiapkan diri kita? Karena waktunya sudah sangat singkat. Dan kalau kita terlambat, maka kita tidak memiliki kesempatan itu lagi. Oleh karena itu, hari ini di pihak mana kita akan berdiri pada akhirnya. Pilihan kita saat ini akan menentukan itu. Oleh karena itu, mari kita merenungkan pelajaran ini, bukan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mempersiapkan kita untuk hari besar itu. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.